Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas investasi versus trading. Apa saja perbedaannya, dan lo lebih cocok di mana? Karena baik lagi, setiap orang punya risk tolerance yang berbeda-beda. Ya, jadi pada hari ini kita akan bahas secara detail apa saja perbedaannya, dan lo mungkin, semoga saja di akhir video ini bisa mengetahui tipe apa yang cocok buat lo. Oke guys, jadi pada hari ini sesuai dengan judul video, kita akan membahas investing versus trading. Apa saja perbedaannya, dan mana mungkin yang lebih bagus. Nah, sebelum kita masuk, gua akan jawab dulu pertanyaan kedua. Tentunya, bagus tidak bagus tergantung terhadap risk tolerance masing-masing. In general, kita bisa lihat bahwa investing ini cenderung lebih untuk yang konservatif. Bahkan, ada some investing yang lu bahkan nggak perlu analisa technical analysis. Sementara trading, ini lebih high risk in general. Begitu. Walaupun, baik lagi tidak sesimpel itu juga. Trading akan ada berbagai macam jenis trader juga. Nah, jadi pada hari ini kita akan jelaskan dengan cukup detail apa saja jenis trading, lalu investing seperti apa. Ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita mulai. Jadi yang pertama, investing dan trading ini adalah dua cara yang berbeda untuk sama-sama mendapatkan profit di financial markets. Nah, both investor dan trader ya sama-sama mencari profit melalui market participation. In general, ya, investor mencari keuntungan yang lebih besar dalam kurun waktu yang lebih panjang. Dengan cara apa? Buy dan hold. Ini adalah tipe-tipe orang yang udah beli aja, hold 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, itu lebih masuknya ke investing. Is it good? Ya, kita lihat. Pada faktanya, kalau kalian beli Bitcoin, nggak usah jauh-jauh ya. Dari 2020, kalian hold saja di sini ya, sejak kapitulasi ya. Ke dalam posisi sekarang, itu sudah profit 577%. Kalau ke all time high, sudah sampai 1163%. Ya. Jadi, yang unik dari holding di Bitcoin atau cryptocurrencies in general, itu ngehold cuma setahun bisa return luar biasa besar. Berbeda dengan ya di indeks dan saham. Ngehold setahun jangan harap bisa naik ribuan persen gitu. Jadi bahkan investing ya sebagai investor jangka panjang pun di cryptocurrency sedikit berbeda. Returns-nya bisa jauh lebih besar gitu ya. Nah, tetapi in general untuk para investor adalah orang-orang yang hold, just buy and hold gitu ya. Nah, trader by contrast, mereka ini akan ambil kesempatan untuk bisa untung saat market sedang naik maupun sedang turun dengan posisi yang lebih pendek, dengan time frame yang lebih kecil juga gitu. Dan tentunya mereka akan mengambil profit yang lebih kecil dan lebih sering gitu ya. Jadi key takeaways-nya, investing ini long term approach ya, jadi bisa di hold sampai tahunan gitu, bahkan sampai ada dekade gitu. Nah, trading ini short term. Jadi butuh strategi dan ya tentunya butuh literacy technical analysis yang lebih besar gitu. Karena kalau kalian mau jadi trader tapi nggak mau belajar TA, itu sama aja suicide menurut gua. Ya pasti akan kerjanya kena MC lagi dan MC lagi. Kesannya makanan broker gitu kesannya ya. Dan selanjutnya adalah investor more likely untuk menahan short term loss. Jadi kesannya nih, buat orang-orang yang misalnya beli di sini. Untuk para investor, dia turun ya sampai minus 50% something, dia hold saja, dia nggak peduli. Karena kenapa? Dia melihat visinya ke depannya seperti apa. Gitu. Nah, jadi untuk investor, PR mereka mungkin adalah mencari koin-koin yang bagus. Itu jangan sampai kalian jadi investor, tetapi di koin-koin yang nggak jelas dengan fundamental yang basically tidak ada. Nah, kalau seperti itu, ya bukan investing, namanya adalah gambling. Jadi tentunya nggak berarti investing ini sama sekali kalian nggak ngapa-ngapain ya. Minimal kalian harus pelajari koin apa yang lu invest untuk jangka panjang gitu. Gue saranin kalau lu masih baru banget, BTC dan ETH ya. You cannot go wrong with that too ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat juga ada beberapa jenis trader. Ya, jadi trading pun atau traders itu tidak hanya satu jenis saja trader jangka pendek super high risk. No, ya nggak gitu juga. Ada beberapa jenis di sini ya. Ada namanya position trader, swing trader, day trader, dan scalp trader. Nah, buat kalian yang sudah mungkin cukup lama mengikuti gue di DCWT dan ya my YouTube channel in general, gue sering kali bilang gue itu secara investor ya, gue itu lebih ke position trader. Ya, jadi gue bukan benar-benar long term yang gue beli aja, gue hold sampai 20 tahun ke depan. Enggak, gue ada
taking profits ya. Nah, buat lo yang penasaran taking profits, kalau di sini jelasin terlalu panjang, jadi kalian boleh cek nanti, mungkin satu akan taruh di bawah cara untuk take profits ya. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih masuknya antara ke position trader atau sering sedikit, ya nggak sering sih, kadang-kadang swing trader, tapi mostly lebih ke position trader. Di mana position trader ini bisa menghold posisi selama bulanan sampai tahunan gitu ya. Kalau investor itu bisa sampai dekade kesannya ya. Untuk nanti misalkan gua pensiun gitu. Nah, itu masuknya ke investing atau ya lebih ke investor. Nah, kalau swing trader ini posisinya bisa di hold selama hari sampai ke minggu gitu. Jadi lebih pendek tentunya ya, nggak sampai bulanan atau tahunan. Ini swing trader. Mereka biasanya mengambil posisi-posisi seperti misalnya gini nih, dia ketahan di misalnya di sini nih. Kayak kemarin Bitcoin waktu dia terpantul di MA50 di sini. Wah, dia tarik misalnya beberapa minggu, target dia misalnya ke MA20 nih, karena resisten, dia TP di situ. Nah, itu lebih masuk mungkin ke swing ya. Nah, day trader ini mungkin yang paling populer mungkin ya, karena dianggapnya di tengah-tengah lah. Jadi mereka buka posisi selama seharian saja dan tidak ada posisi yang menginap gitu. Nah, kenapa ini populer? Karena day trader ini biasanya adalah pemain futures ya, atau pemain ya CFD atau apapun itu yang sistemnya adalah dengan leverage. Nah, kenapa ini populer? Karena rata-rata gini, para pemain futures itu nggak mau bayar disebutnya apa ya? Kalau di sini ada, kalau di kripto sih mungkin ada kayak fee lagi tambahan gitu ya. Karena kalau kita nginep posisinya akan ada tambahan biaya, kesannya seperti itu ya. Nah, itu makanya jadi cukup populer. Nah, tetapi kalau kita lihat sesuai dengan profil resiko ya, semakin kita ke bawah sini ya, semakin pendek posisi kita, itu akan semakin lebih beresiko. Scalp trader nih contohnya, dia bisa hold posisi dari detik sampai ke menit. Nah, jadi otomatis akan secara resiko lebih besar. Karena kenapa? Market sangat volatile. Gitu. Kalau kita lihat di weekly, terlihatnya seperti jelas, oh trennya seperti ini ya. Tapi kalau kita sudah mulai masuk ke apa namanya, kita sampai ke 1 menit gitu ya, ini lebih volatile gitu. Kita nggak bisa lihat secara jelasnya mau kemana gitu. Jadi ya baik lagi, simpelnya adalah semakin time frame kita kecil, semakin besar resiko yang kita ambil. Terutama kalau kita pakai leverage. Dan rata-rata para pemain day trader dan scalper ini seringnya pakai leverage. Begitu, makanya kenapa gua nggak bosan-bosan mengingatkan untuk menjaga resiko kalian. Karena itu yang paling penting. Yang paling penting dari trading terutama ya, kalau investasi ya pastinya lebih ke long term mindset ya. Tapi kalau untuk trading adalah kita menjaga dulu capital kita, baru potensi profit. Jadi gini, pikirin dulu resiko, baru pikirin peluang untuk profit gitu ya. Jadi kalau gue pribadi menyarankan untuk orang yang baru-baru nih, misalkan gue misalnya nggak terlalu pengen jadi investor jangka panjang gitu, gue pengennya mungkin lebih ke tetap bisa take profits. Nah, gue sarankan untuk antara lu swing trading atau position trader. Dengan cara apa? Dengan spot, jangan di futures. Karena kenapa? Balik lagi, resikonya besar dan cara menghitungnya otomatis lebih sulit ya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk bermain futures, ya kalian boleh coba cek salah satu video gue mengenai ya resikonya futures trading. Dari situ tentunya kalian bisa belajar sedikit-sedikit mengenai apa saja harus bisa kalian jaga. Nah, nanti mungkin akan satu taruh di bawah ya. Jadi intinya adalah trader juga ada berbagai macam jenis ya. Nah, semakin lama posisinya kita hold, itu akan semakin kecil risikonya. Jadi semakin lama kita di market, risiko kita akan semakin kecil. Dan tentunya ya kalau kita membuka posisi spot ya lebih aman karena tidak ada margin call ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, nah mungkin pertanyaan yang sekarang ada di benak lu adalah, Bang, bisa kasih contoh nggak sih gimana caranya kalau gue mau jadi trader nih misalkan. Kalau investing, ya lu bisa lebih masuk ke passive investing aja. Lu DCA murni, jadi nggak peduli. Mau market lagi naik, mau market lagi turun, lu DCA di koin-koin yang tentunya sudah punya fundamental yang bagus. Kalau lu pusing, paling gampang apa? Lu invest di BTC dan ETH. Itu foolproof lah kesannya ya. Nah, tetapi aneh kan, lu mau, aduh bang, gue pengennya jadi trader nih. Tapi gue tahu scalping dan day trading itu cenderung beresiko. Dan gue cenderung mau spot trading dulu aja. Oke, ya. Nah, spot trading, kalau gue pribadi, gue lebih ke position trader. Gitu. Nah, position trader otomatis bisa nahan dari bulanan, mingguan, bahkan sampai tahunan. Ya.
Nah, jadi kalau gua yang menjadi salah satu buying limit gua yang paling penting adalah di MA200 di weekly. Nah, MA200 weekly ini adalah satu moving average yang tentunya sudah berkali-kali menjadi satu support yang luar biasa kuat bagi Bitcoin. Dan seringkali bisa dibilang itu adalah titik di mana Bitcoin mulai reversal dari bear market ke bull market. Gitu, ya. Atau bisa juga dia menjadi support lagi apabila terjadi kapitulasi seperti di sini, ya. Nah, jadinya itu yang penting, itu yang paling penting mungkin ya. Andaikan misalkan nih kita sudah anggap nih senarionya kita setelah 2018 bear market. Nah, harga kita bisa lihat menuju ke EMA200. Gue pribadi akan pasang buy limit di EMA200 dulu. Nah, di sini kita boleh mengambil posisi yang lebih besar misalnya ya. Boleh 30%, 40%, 50%, bahkan 80% dari capital lo pun ya boleh, terserah lo ya. Nah, setelah dari situ, gue akan mulai masuk ke daily. Nah, masuk di daily, apa yang gue cari? Yang gue cari adalah mulanya terbentuk satu tren. Nah, tentunya terbentuk satu tren ini yang penting adalah menembus EMA200. Lagi-lagi yang menjadi hal yang penting adalah 200, walaupun beda time frame. Nah, jadi 200 di daily, kita bisa lihat dia mulai tembus di daerah sini ya. Dia tembus mulai daerah sini dan dia mulai menemukan support di EMA20. Nah, tapi di 20 gue belum dulu gue belum tambah lagi posisi. Nah, gue mulai tambah posisi saat dia sudah mulai menemukan support di MA50 alias buy di sini. Nah, kalau kita lihat di daerah sini, memang dia turun dulu, ya. Tetapi seperti kita bisa lihat, tren berubah lagi. Dan dia kembali lagi mulai ke atas, ya. Dia tembus lagi, dan setelah sudah posisi mantul 50, kita mulai bisa tambah posisi apabila terpantul di MA20, atau alternatively juga bisa averaging di daerah 50, seperti di sini dan di sini. Nah, jadi setelah itu apa? Averaging di support-support kuat. Ya, di sini misalnya contohnya ya. Saat di sini kita sudah dapat posisi di sini ya saat dia saat dia kapitulasi di sini. Lalu selanjutnya kita beli lagi saat dia terkena di 20 di sini. Lalu misalnya di posisi mana lagi ya? Di daerah sini tembus, 50 enggak. Selanjutnya mungkin di daerah sini ya. Nah, taking profits-nya di mana? Taking profits-nya adalah di weekly. Seperti yang kalian sudah tahu, untuk lengkapnya ya, ini gue sekilas aja ya. Untuk lebih lengkapnya tentunya ada di video take profits gue. Nanti akan ditaruh di bawah ya. Taking profits-nya saat dia keluar dari Bollinger Band dengan RSI yang overbought alias di atas 70 ya. Angkanya di sini kita bisa lihat di atas 70, 72-an dan dia close di atas dari Bollinger Band. Nah, gue take profits di situ. Ya, setelah itu ya akumulasi lagi terus akumulasi seperti itu ya. Hingga ya tentunya dengan sesuai trading plan yang gue jelasin nanti buat di take profits-nya itu akan terciptanya satu capital yang pelan-pelan naik gitu kesannya ya. Nah, otomatis itu akan lebih profitable buat gua ya. Jadi sedikit berbeda dengan investing yang purely long term gitu ya. Kalau long term seringkali kita nggak ada target take profits di mana. Nah, kalau position trading itu kita lebih tahu di mana kita akan take profits. Nah, tentunya bisa nggak cuma di sini aja, bisa juga dengan cara lain. Nah, salah satunya adalah dengan logarithmic curve ya. Nah, itu nanti gua akan coba bahas di video ke depan ya, tapi hari ini lebih fokusnya ke jenis-jenis trading dulu dan investasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk position trader. Nah, kalau untuk yang lain, untuk swing trading dan untuk day trading dan lain-lain tentunya akan lebih kecil ya time frame-nya dan biasanya akan lebih pendek. Nah, biasanya sama aja sih sebenarnya caranya kalau kita pikir-pikir ya, sama-sama kita cari trend. Jadi the trend is our friend ya. Nah, biasanya gue balik lagi akan cari di MA200 kalau untuk misalkan kita di swing ya. Swing ini bisa kita hold dari harian sampai mingguan. Nah, jadi misalkan gini, dia sudah tembus MA200 dan dia menemukan support di 50 atau 20. Biasanya gue mulai pertimbangkan untuk tambah posisi. Nah, salah satunya adalah misalkan di sini ya. Nah, di sini dia tembus 200. Nah, kalau kita lihat di sini dia bisa kita pasang buy limit di MA50. Nah, kalau gue sih saranin ada buy limit itu dikasih berapa persen ke atas. Jadi misalkan di sini MA50-nya itu di 46.000 US dollars. Nah, kita bisa naikin sedikit misalnya jadi 46.800, 46.900 begitu ya. Supaya apa? Andaikan kita pasang buy limit bisa kena walaupun hanya kena weeknya saja. Nah, misalkan setelah ini. Nah, kita bisa lihat bahwa dia naik dan RSI mulai overbought di sini. Nah, dan dia keluar dari Bollinger Band. Kita bisa lihat ini adalah trade 1, 2, 3. 3 hari kita bisa take profit di sini. Dan selanjutnya kita bisa lakukan lagi, misalkan kalau kena MA50 dan seterusnya. Nah, andaikan misalkan nih, kalau day trading itu kan bisa kita hold dari
harian sampai mingguan. Kita tentunya kalau seperti itu lebih short term. Nah, kalau lebih short term, mulai kita pertimbangkan untuk kita pasang stop loss. Nah, kalau stop loss, tentunya misalkan gini nih. Nah, di sini kan yang retest MA50 nih. Ternyata tembus. Nah, kalau tembus, misalkan kita mau pasang stop loss-nya di mana? Gitu. Nah, ini bisa macam-macam stop loss tuh. Bisa kalian pakai persentase. Misalkan, gue akan stop loss apabila 10% turun 10% dari posisi buy gue. Bisa seperti itu. Atau bisa juga yang lebih ekstrimnya seperti ini. Oke, gue akan cut loss apabila dia tembus MA200. Nah, kalau seperti itu misalnya cut loss di sini. Nah, makanya kenapa? Gue bilang, semakin kecil, semakin pendek time frame kita, maka resiko kita akan lebih besar. Karena akan sering kali terjadi cut loss juga. Gitu. Jadi baik lagi. Makanya kalau gue pribadi, gue lebih prefer untuk position trading. Karena kenapa? Jadi secara stresnya nggak terlalu jauh sama investasi long term, tetapi untungnya apa? Kita punya SOP taking profits gitu ya. Itu dia alasannya kenapa gue lebih prefer untuk menggunakan taktik sebagai position trader gitu ya. Dan otomatis kalau day trading dan scalping akan resikonya lebih besar lagi. Tetapi secara overallnya itu sama. Kalian harus cari support dan resisten. Tinggal kalian take profitnya dengan cara seperti apa. Ya, bisa pakai Bollinger Band, bisa juga cuma pakai persentase gitu. Misalkan kalau sudah profit 20% atau 30% kalian take profits ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu guys ya. Quite simple. Untuk investing lebih ke jangka panjang, bisa di hold tahunan bahkan sampai dekade. Dan bahkan kalau lebih masuknya ke investment, lu bisa passive investing, dimana yang sering kali gue sebut sebagai DCA murni ya. Dimana lu nggak peduli Bitcoin lagi naik, turun, lu buy aja terus. Ya, dalam berapa tahun ke depan, ya lu mungkin buat pensiun dan lain-lain, lu bisa tinggal cairkan nanti ke depannya. Itu investing. Untuk lebih ke trading, seperti yang kita lihat, ada dibagi jadi 4. Semakin kecil time frame-nya dan semakin sebentar kita hold posisi kita, maka resiko akan semakin besar. Nah, tinggal yang tentuin, lu apakah risk appetite-nya lebih tinggi atau lebih rendah. Tentunya itu akan mempengaruhi tipe trader apa kalian. Dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan mungkin buat kalian yang masih bingung cara baca chart dan hal-hal fundamental lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.